Cerita inspirasi yang berjudul Cahaya Paskah di Hati Caroline bercerita perjalanan spiritual seorang gadis yang memiliki kesempatan hidup kedua dan bertobat. Caroline adalah gadis berumur 15 tahun yang hidup bahagia karena memiliki paras yang cantik dan memiliki keluarga yang menyayanginya, dan juga lahir dari orang tua yang kaya serta memanjakannya. Permintaan atau keinginan dari Caroline dan adiknya selalu dituruti oleh kedua orang tuanya yang selalu memanjakan mereka berdua. Pada suatu hari Caroline bersama kedua orang tuanya beserta Martin adiknya sedang berlibur ke puncak. Tapi sayang di tengah perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan. Secara ajaibnya, Caroline selamat dan hanya mengalami luka ringan, sedangkan orang tua serta adiknya mengalami luka yang cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit nyawa kedua orang tua Caroline dan adiknya tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Peristiwa ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Caroline. Ketika di kamar jenazah, Caroline berteriak histeris dan menangis ketika melihat dan mengetahui kenyataan bahwa kedua orang tua beserta adiknya telah meninggal. Orang-orang yang berada di sekitar Caroline pun berusaha menenangkannya. Dan di acara pemakaman kedua orang tua dan adiknya, Caroline masih tertunduk sedih. Beberapa hari setelah acara pemakaman, Caroline yang menjadi sebatang kara diajak nenek dari pihak si ibu untuk tinggal bersamanya di desa. Caroline yang biasa tinggal nyaman di kota, dan dimanjakan dengan barang mewah, ketika harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya harus tinggal di desa dan jauh dari kemewahan, langsung cemberut dan tampak begitu kesal. Sikap Caroline yang sebelumnya periang, setelah kematian kedua orang tua dan adiknya berubah menjadi pemarah, dan sering cemberut, jarang terlihat Caroline tersenyum dan periang seperti dulu. Ketika neneknya mengajak Caroline ke gereja, Caroline selalu menolak dan berkata buat apa ke gereja, buat apa berdoa lagi kalau Tuhan mengambil kebahagiaan dari dirinya. Tidak patah semangat, neneknya selalu mengajak Caroline untuk berdoa dan ke gereja, tapi jawaban Caroline tetap sama, ia menolak ajakan neneknya tersebut sehingga Caroline benar-benar jauh dari Tuhan. Di sekolah pun Caroline juga malas, malah ia sering bolos, dan mulai berkumpul dengan anak-anak nakal. Nenek Caroline yang mengetahui perubahan sikap cucunya menjadi gadis yang berperilaku buruk sering menasehati Caroline, tapi Caroline justru terlihat kesal dan masa bodoh. Tidak berhenti di situ saja, si nenek juga meminta bantuan dari pastor untuk menasehati Caroline. Tapi ketika pastor menasehati Caroline, Caroline malah menunjukkan ekspresi marah tidak suka akan nasihat yang diberikan oleh si pastor tersebut. Sehingga pada suatu hari, Caroline ikut teman-temannya kebut-kebutan dengan sepeda motor di malam hari. Caroline yang dibonceng oleh salah satu teman cowoknya malah terlihat bahagia dan tertawa lepas seperti beban serta masalah yang dihadapi dirinya lepas begitu saja. Caroline seperti menikmati angin malam yang berhembus ke arah dirinya. Tapi sial bagi Caroline, sepeda motor yang dinaiki Caroline bertabrakan dengan mobil. Akibat sepeda motor berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa menghindari mobil yang melaju dari arah yang berlawanan, maka tabrakan pun tidak dapat dihindari. Akibat tabrakan yang begitu keras, Caroline dan teman cowoknya terlempar dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Caroline dan temannya segera dibawa ke rumah sakit oleh warga yang ada di sekitar terjadinya kecelakaan. Nenek Caroline yang mendapat berita tersebut segera bergegas ke rumah sakit dan ia tampak begitu sedih melihat Caroline terbaring lemah di ranjang rumah sakit dan dalam keadaan koma. Nenek Caroline segera duduk di sebelah Caroline sambil berdoa di samping ranjang cucunya tersebut. Di dalam alam bawah sadarnya ketika terbaring dalam keadaan koma, Caroline merasa berjalan di padang pasir yang gelap dan panjang. Caroline berjalan terus tanpa henti dan ia tidak menemukan sama sekali ujung jalan dari perjalanannya tersebut. Dengan rasa letih dan lelah, Caroline menangis. Selama ini ia merasa berdosa karena meninggalkan Tuhan. Sudah lama dirinya tidak pernah lagi berdoa dan ke gereja karena rasa marah serta rasa kecewanya pada Tuhan yang sudah merenggut kebahagiaannya. Selama ini Caroline tidak pernah menyadari bahwa semua pemberian itu berasal dari Tuhan. Kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan semua akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan itu sendiri. Akhirnya ia pun berseru minta pertolongan pada Tuhan dalam keputusasaannya.
Caroline juga mohon pengampunan kepada Tuhan dan berharap Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi dirinya. Di rumah sakit, nenek Caroline tidak berhenti-hentinya berdoa dan terus memanggil Caroline dengan pelan di telinga gadis yang sedang koma tersebut, berharap cucunya tersebut segera sadar dari koma. Di dalam perjalanan yang cukup panjang tanpa ujung dan lama, Caroline tiba-tiba melihat ada cahaya di depannya. Ia segera mendekati cahaya tersebut dan seketika ia merasa berada di rumah sakit. Ia merasakan Tuhan sedang menjamahnya dan menyembuhkannya. Secara perlahan Caroline membuka matanya dan ia melihat neneknya dan seorang dokter sedang tersenyum bahagia menatap dirinya. Caroline pun juga merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Ia bahagia karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertobat serta memperbaiki diri. Setelah pulang dari rumah sakit, Caroline segera menuju ke gereja untuk minta sakramen tobat. Dan ketika neneknya mengajak Caroline ke gereja, Caroline tidak menolak lagi. Ia segera ikut neneknya ke gereja. Di dalam gereja, Caroline segera berlutut dan berdoa. Ia juga tidak lupa menyalakan lilin menandakan cahaya Paskah sudah bersinar kembali di dalam hatinya. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya saya semangat membuat cerita-cerita inspirasi lainnya. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati.